Shalom Bapak Ibu, masih semangat? Silakan duduk, terima kasih. Thank you, Noel, Music Ministry, thank you. Oke, saya mau mulai masuk firman ya, jadi kita ini sebagai orang percaya, kehidupan kita itu butuh komitmen gitu ya. Saya udah pernah bicarakan dulu ya mengenai komitmen, ya karena itu tadi ya penting ya untuk kita punya komitmen itu dalam kehidupan kita. Ya, karena saya percaya intisari atau dasar kehidupan kita, Kristen kita itu nggak cukup hanya kita mengenal Tuhan kita saja. Ya, ya mungkin kita bisa bilang kita bisa kenal Tuhan dari apa? Misalnya di sini Bapak Ibu sering nonton YouTube, benar nggak? YouTube kan banyak khotbah lah, banyak pendeta segala satunya ya. Atau teman-teman bisa dengar dengar mengenai Tuhan, mengenai orang lain, kesaksian gitu. Bahkan dari mimbar ini ya, dari pendeta yang khotbah gitu ya, teman-teman dengar ya, teman-teman kenal Tuhan ya sekedar itu aja, ya sekedar apa yang diberi aja gitu. Tapi kita tuh jarang untuk memperdalam diri kita di dalam firman Tuhan ya. Kita bilang ya, kita udah terima itu, tapi kita bilang kita udah kenal Tuhan gitu. Ya atau mungkin nih bisa lebih parah lagi, atau mungkin ya kita bisa mengenal dia itu hanya dengan keinginan kita aja. Nah ini dia nih. Ya, sesuai dengan apa yang kita mau gitu ya, mengenai Tuhan. Ya makanya itu ya, banyak orang ya, mungkin dari kita di sini aja, ya kita punya perspektif mengenai Tuhan tuh beda-beda. Ya. Pengenalan kita akan Tuhan tuh beda-beda. Ya Tuhan begini, yang satu percaya begini, begitu ya. Nah makanya Tuhan Yesus bilang ya di dalam firman, bukan kita nih sebagai orang percaya bukan hanya mengenal dia aja, ya tapi Tuhan Yesus bilang follow me, ya ikutlah aku, ya dan wah itu kata yang luar biasa, ya follow me dia bilang, ya jadi kata mengikut dia itu, waduh itu berbicara sangat luas sekali ya teman-teman ya. Salah satunya di situ ada komitmen, ya ada komitmen di situ ada kita itu melalui satu proses pembelajaran di dalam kehidupan kita, ya dan juga follow me itu berbicara mengenai bagaimana kita menggapai isi hati Tuhan setiap hari. Ya, jadi kata mengikut dia itu ya itu berkaitan dengan komitmen ya, karena saya akan emphasize mengenai komitmen di sini. Ya, jadi ketika kita tahu ini ya, ketika kita ikut Kristus tahu gitu ya, mengikuti itu kita ada komitmen, wah ini kehidupan Kristen kita akan menjadi luar biasa. Ya, saya yakin dan percaya itu. Ya, makanya orang yang berkomitmen sama Tuhan dia bisa bilang, wah walaupun saya nggak ngelihat ya, tapi saya tetap percaya. Dalam firman bilang gitu ya, walaupun saya nggak melihat saya tetap percaya. Nah kita sama-sama buka di Yosua, ya, saya mulai dari Yosua dulu. Yosua pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ke-6. Ya kita baca ayatnya satu-satu ya. Yosua pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ke-6. Ya karena kita tahun ini tahun janji Tuhan ya, saya mau coba mengaitkannya dengan bagaimana kita melihat janji Tuhan. Ya. Yosua 1 ayat 2 sampai 6. Ayat 2 saya baca ya. Yosua 1 ayat 2. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat 4. Dari padang gurun dan gunung Lebanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Aduh ini luar biasa ya. Kalau saya lihat sini ini janji Tuhan buat Yosua ini sangat luar biasa sekali. Ya bahkan sebelum Yosua jalan, ya ini udah dikasih janjinya loh. Ya kalau di ayat 2 tadi dibilang sebab itu bersiaplah sekarang. Ini dia belum jalan ke sana loh. Ya dia lagi siap-siap tapi janjinya itu dikasih udah luar biasa sekali. Ini kalau saya mau kaitkan dengan kehidupan kita sekarang ya sebenarnya kalau kita berdoa gitu ya, kita udah berada di posisi menang. Benar nggak? Kita ini udah hidup orang Kristen sebenarnya ya kalau kita dekat sama Tuhan gitu, kita udah di dalam posisi kemenangan ya. Maksudnya harusnya kita berdoa, Tuhan terima kasih saya telah menerima kesembuhan gitu, saya telah terima mukjizat saya gitu. Jadi perspektif kita ini udah ada di dalam kemenangan ya, karena kemenangan itu tadi sudah dijanjikan sama Tuhan itu. Ya kita lanjut lagi, ya kita baca ke ayat 5. Ya, ayat 5,
Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi ini janji yang luar biasa ya dari Tuhan bagi Joshua. Dan kalau saya baca ya saudara-saudara, kalau aku tidak akan membiarkan engkau ya dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini satu paragraf ini aja ya. Kalau kita ngerti benar-benar dalam kehidupan kita, ya, aduh ini ayat lebih dari cukup loh. Ya kalau kita lihat bagaimana, ya contoh kehidupan saya ya dari saya dulu ya nyaris mati apalah segala sesuatu saya proses lewatin itu semua ya. Berarti kita bisa lihat bagaimana penyertaan Tuhan ya, di dalam kehidupan saya secara pribadi. Ya, ini sangat satu paragraf ini sebenarnya cukup modal buat kita melanjutkan hidup kita sebagai orang percaya, benar nggak? Ya, janji Tuhan itu dahsyat, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, nah tapi ya kalau kita lihat ada masalah nih. Nah masalahnya di sini nih sekarang nih. Ya, masalah di sini ketika janji itu udah diberikan sama Yosua, ya bahkan sebelum dia jalan tadi, ya janji itu udah diberikan. Ya, dengan luar biasanya, bahkan setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Kan ini berbicara mengenai kemenangan, betul nggak? Diinjaknya mau ada lawan apa kayak, ya dia pasti menang gitu karena tanah itu udah diberikan kepada dia. Ya, jadi kalau teman-teman tahu, ya Musa udah nggak ada gitu kan, jadi Yosua yang nerusin gitu ya. Jadi itu tadi ya Tuhan melihat itu semua, tapi Tuhan juga tahu ya bahwa Joshua itu ya di dalam kehidupan dia nanti, di dalam perjalanan dia akan mengalami namanya pergumulan ya. Dia akan menghadapi yang namanya kegelapan dunia, ya kalau saya bisa bilang. Ya dia bakal berhadapan dengan musuh, ya dia bakal berhadapan dengan kesulitan, ya. Dia akan menjalani sebuah proses dan itu nggak gampang teman-teman. Ya makanya di ayat 6 ya kita baca ya. Di ayat 6 kita baca, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ya, makanya ada kalimat di ayat berikutnya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya teman-teman bisa baca di Yosua 1, ya kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu ini diulang sampai 4 kali loh. Ya. Dan kata-kata ini diberikan setelah janji itu diberikan, baru kata-kata ini keluar. Ya, jadi Tuhan tahu nih ya ada janji yang luar biasa gitu kan, ya yang diberikan kepada Yosua, tapi Tuhan juga engeh gitu, bukan engeh, dia juga ngerti bahwa Joshua itu ya akan menghadapi tantangan yang gak mudah. Ya begitu juga dengan kehidupan kita, ya saya yakin dan percaya, ya Tuhan udah berikan janjinya kepada kita, benar nggak? Ya, Pastor Michael Ozi udah bilang tadi, Yeremia 29 ayat 11, wah dengan segala janji Tuhan yang luar biasa itu, ya yang sekarang kita baca juga. Ya, tapi dia juga tahu bahwa kita akan melewati sebuah proses dan tantangan itu. Ya, makanya tadi dia bilang, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau, itu dahsyat loh. Ya. Terus dia bilang kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sekarang bilang kanan kiri saudara, bilang kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Haleluya. Ya, jadi itu makanya walaupun udah ada janji, tapi kita akan tetap menghadapi masalah dan biasanya itu yang sering mempengaruhi kita ya di dalam masalah itu adalah penglihatan kita. Ya, kadang-kadang tadi ya ibadah 2 kita dengar, kadang masalah itu kita magnify, kita besar-besarkan gitu ya. Harusnya Tuhan yang besar, ini masalah yang terlihat besar gitu ya, dan penglihatan kita itu atau fokus kita itu yang mempengaruhi jalan hidup kita atau yang menentukan orientasi hidup kita ya. Jadi apa yang kita lihat itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Makanya dalam firman dibilang mata dan telinga kita adalah jendela bagi hati kita. Ya makanya itu yang perlu dijaga. Ya, apa yang dilihat, yang didengar itu sangat berpengaruh. Nah saya mau kasih contoh nih. Ada namanya perenang ya, namanya Florence Chadwick ya. Ini kisah nyata ya, teman-teman bisa browsing di internet. Ya, biasanya ini contoh perenang ini sering dipakai contoh untuk khotbah-khotbah gitu. Jadi saya mau pakai ini ya biar saudara juga ngerti juga. Ya jadi dia seorang perempuan, dia ini open water swimmer. Open water swimmer itu dia itu perenang laut lepas gitu ya. Jadi dia nggak berenang di kolam renang gitu, tapi dia open water swimmer. Jadi hidupnya dari tahun 1918
dan meninggal di tahun 1995. Ya, jadi di rentang tahun itu dia hidup di rentang tahun itu. Nah, jadi dia sedang ikut kompetisi gitu ya. Dia sudah mendaftar untuk menyeberangi Catalina Island ke California Coastline. Jadi ada satu pertandingan di situ ya. Jadi jarak tempuhnya itu 41 kilo. Ya, dia harus menyeberang dari Catalina Island ke California Coastline ya. Nah, jadi singkat cerita dia udah berenang gitu ya, dan dia kan sudah dilatih gitu ya, dan dia sangat prepare akan hal itu. Dan ketika dia lagi berenang gitu ya, biasanya kalau open water swimmer itu pas lagi berenang dia dikelilingin sama beberapa boat. Ya, kalau paling enggak ada 2 di situ ya, buat jagain satu dari ikan hiu gitu ya, sama satu lagi untuk medik ya, kalau dia capek atau apa dia tinggal naik. Ya, jadi ceritanya dia udah kurang lebih 15 jam ya, dia udah 15 jam renang ya. Jadi pas 15 jam renang itu tiba-tiba kabut turun, kabut itu pekat banget. Ya, jadi kalau ada kabut itu jarak semeter aja nggak kelihatan ya. Jadi pas lagi berenang ya tiba-tiba kabut itu turun. Ya, pas turun dia lagi berenang, tiba-tiba dia terpengaruh sama hal itu ya. Terus dia sempat berhenti sama mamanya. Ya, karena kalau ikut pertandingan open water swimmer, ya asal dia diam aja nggak naik ke kapal itu masih nggak apa-apa. Ya, terus dia bilang sama mamanya, saya capek katanya. Saya udah capek. Terus mamanya bilang, udah kamu kan udah terbiasa terlatih, coba renang lagi katanya. Oke, dia coba renang lagi, dia berenang. Ya, dari dia bilang itu capek ya. Terus dia berenang lagi kurang lebih 1 jam, akhirnya dia nyerah. Dia nyerah, dia naik ke kapal. Ya, dan itu jadi gini, saya tuh dulu pernah ikut klub renang. Ya, renang setengah jam itu capeknya, aduh, ampun-ampunan ini dia udah berenang 15 jam, ditambah 17 jam lagi, dan itu berenangnya di laut lepas, ya, yang notabene ada arusnya, gitu kan. Ya, saya udah kebayang nih dia capeknya kayak apa, jadi dia udah capek, dia udah naik ke kapal, dia duduk gitu kan, terus mamanya tanya kenapa kamu berhenti, soalnya saya nggak bisa ngelihat gitu. Saya terpengaruh sih nggak tahu, saya mesti nyimpan berapa tenaga nih saya nggak tahu gitu, karena mereka dulu kan nggak ada GPS kali ya, mereka cuma pakai kompas. Udah akhirnya waktu diberhentiin, ya udah selesai dia nggak bisa selesaiin, ternyata selang 5 menit atau 10 menit kabut itu turun, ya kabutnya udah pelan-pelan hilang, ternyata California Coastline-nya udah dekat, paling nggak sekitar 1,6 kilo lagi dia udah nyampe. Ya di situ dia nangis, ya dia nangis banget, dia nyesel. Ya makanya itu tadi ya, makanya seringkali juga di dalam kehidupan kita, ya penglihatan kita ini yang mempengaruhi kehidupan kita. Ya, dan iblis itu mau coba masuk di dalam pikiran kita ya untuk itu tadi ya, mempengaruhi kita itu. Ya karena nggak bisa dipungkiri kita tuh terlatih kok ya. Penglihatan kita itu lebih besar kuasanya, kalau saya bilang itu lebih banyak dampaknya ya, dan kita udah terlatih untuk melihat suatu bukti. Contoh dia misalnya, mau kirim transfer ya kirim dulu buktinya deh. Bener dong, orang mesti lihat dulu kan baru dia percaya gitu. Oh oke, kalau itu oke saya percaya gitu. Karena orang tuh udah terlatih seperti itu ya, karena apa yang mereka lihat itu sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Nah makanya ya itu tadi kenapa Tuhan katakan sama Joshua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya karena itu tadi ya, dia bakalan lihat sesuatu hal yang kayaknya nggak mungkin gitu. Ya buat dia harus ngadepin tembok Yeriko atau segala sesuatu, itu kan suatu tantangan yang besar buat dia. Ya makanya itu tadi ya, semua firman ya, semua janji yang udah diberikan kepada kita, ya Tuhan cuma bilang kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya karena itu tadi ya, dia tahu ya kita akan melewati proses itu. Oke? Nah sekarang kita lompat lagi ke Markus. Ya Markus 3 ayat ke-7 sampai 12. Nah, ini baru ya. Markus 3 ayat 7 sampai 12. Saya baca ya. Markus 3 7 sampai 12 ayat ke-7. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak dari orang Galilea mengikutinya, juga dari Yudea. Ayat 8. Dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Haleluya. Ya. Nah, seperti tadi yang saya katakan di awal, ya banyak orang itu mengenal Yesus itu ya dari apa yang dia udah dengar dari orang gitu, dari mimbar. Contohnya di sini ialah orang-orang pada saat itu ya. Mereka ini mengenal Tuhan berdasarkan apa yang udah
Yesus lakukan, betul nggak? Apa sih yang Yesus lakukan pada saat itu? Mujizat pasti, betul nggak? Dia melakukan mujizat, betul kan? Ya mereka kenal Tuhan dari apa yang sudah Yesus lakukan itu, ya dari mujizat yang sudah Yesus lakukan, ya. Nah makanya itu tadi saya bilang mungkin dari kebanyakan kita, ya kita kenal Tuhan itu ya dengar dari si ini, ya, atau kita cuma dengar ke gereja datang, ya dengar pendeta khotbah ya kita cuma menyerapnya itu aja tanpa kita memperdalam lagi, ya apa yang menjadi sebetulnya apa yang menjadi pribadi Tuhan itu yang sejati dalam kehidupan kita. Jadi kita lanjut lagi ayat 9. Ya kita baca ayat 9. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Ayat 10, sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Ya jadi itu tadi, orang-orang ini cuma kenal Yesus itu cuma dari mujizatnya aja. Ya. Mereka semua tuh datang, desak-desakan mau datang ke Yesus cuma pengen jamah jubahnya, mereka cuma pengen sembuh aja. Ya. Mereka cuma pengen ketemu Yesus, ya mereka cuma pengen Yesus itu untuk apa? Mengabulkan keinginan mereka gitu ya. Atau dalam tanda kutip ini mengejar keinginan hati mereka sendiri. Ya orang-orang kayak gini nggak peduli nih ya. Yesus datang buat apa? Ya. Yesus mau ngapain? Ya kenapa dia harus disalib? Mereka nggak peduli. Ya pokoknya mereka datang, ya mereka cuma mau sembuh gitu. Itu yang mereka tangkep gitu. Mereka kenal Yesus pesembuh ya. Mendatangkan mukjizat yang mereka cuma tahu hanya itu aja. Jadi kalau saya boleh bilang, ya kalau saya boleh kategorikan orang-orang ini, ya saya boleh bilang bahwa ini adalah kategori orang-orang yang hanya kenal sama Tuhan aja. Ya, jadi orang ini cuma kenal Yesus tuh penyembuh. Ya udah dia pokoknya datang tahu, ya kita ketemu Yesus mesti sembuhin saya gitu. Ya atau Yesus si pemberi berkat ya tahunya udah datang, pokoknya Yesus ya mesti memberkati saya gitu ya. Jadi cuma kenal aja, base itu aja ya. Dan mereka nggak peduli tuh ya bagaimana mesti memperbaiki diri gitu kan. Bagaimana membangun hubungan dan segala sesuatu yang mereka nggak peduli ya. Yang mereka tahu ya mereka cuma mengejar apa yang menjadi keinginan hati mereka aja. Ya, makanya itu tadi saya bilang ini kategori orang-orang yang hanya cuma mengenal Tuhan aja. Nah maka tadi itu di awal, ya Yesus berkata kita nggak cuma kenal aja tapi follow me, ya ikutlah aku, dia bilang, ya maka itu penting ya makanya butuh komitmen, ya kita kadang-kadang cuma ke gereja udah terima berkat Tuhan, udah pulang, terus ya udah nggak ada komitmen lagi di kehidupannya, nggak membangun diri baca firman, ya kita nggak terikat di life group, kita nggak terikat di pelayanan dan segala sesuatu, ya udah datang cuma itu aja. Nah orang-orang seperti itu, ini saya bilang ya, versi saya ini, orang-orang kayak gitu cuma orang-orang yang hanya kenal sama Yesus saja. Ya, jadi itu tadi ya, nggak ada komitmen di situ. Ya kita baca ayat 11. Kita baca ayat 11 ya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, engkaulah anak Allah. Ayat 12, tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Ya, jadi kalau kita baca ini kayak bingung gitu ya. Kenapa sih jangan dikasih tahu gitu. Justru kan orang orang tahu bahwa dia adalah anak Allah. Ya jadi sebenarnya saya terinspirasi oleh kemarin kelas di Pastor Poldi gitu ya. Dijelaskan bahwa sebenarnya orang-orang Yahudi zaman itu ya, mereka itu bukan expect ya, mereka mengharapkan Mesias ya seorang Mesias yang mempunyai kekuatan politik, maksudnya Mesias yang sanggup membebaskan mereka dari penindasan bangsa Romawi. Ya. Yang ada di pikiran mereka itu tuh, ya. Mereka mengharapkan Mesias yang, waduh punya pasukan besar dan segala sesuatunya yang bisa melepaskan mereka dari tindasan bangsa Romawi. Ya tapi kan Yesus datang berbeda, ya. Bukan membebaskan dari belenggu bangsa Romawi, tapi Yesus datang untuk melepaskan belenggu dari dosa, ya. Maka tadi di awal saya bilang, ya, makanya banyak orang yang mengenal Yesus itu sesuai dengan apa yang mereka pikirin aja gitu, sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Nah, kurang lebih contohnya kayak gini nih. Ya, orang-orang yang mengenal Yesus hanya berdasarkan dengan ya apa yang mereka mau aja gitu. Pokoknya Mesias mesti gini, pasukan banyak, mesti melepaskan gitu. Ini yang terjadi sampai sekarang loh saudara-saudara. Ya.
Makanya ketika mereka belum melihat itu, nah itu tadi ya, mereka menjadi kecewa gitu ya, karena ekspektasi mereka beda. Nah buat saya, ya, orang-orang seperti ini bukan pengikut Kristus ya. Ujung-ujungnya orang seperti ini bisa murtad, saudara-saudara. Ya mereka bisa meninggalkan iman mereka. Makanya itu tadi ya, ini cuma orang-orang yang pingin supaya Tuhan itu mengabulkan ya, atau apa? Mengabulkan kebutuhan mereka aja ya, memenuhi kebutuhan mereka. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini ada satu ayat yang luar biasa, saudara-saudara. Ini ayat yang selalu saya pakai gitu ya. Maksudnya bukan saya pakai, maksudnya ini salah satu ayat favorit, ya, ayat favorit saya. Ya, kita buka Daniel 3 ayat 17 sampai 18 ya. Ini ceritanya mengenai Hanaya, Misael dan Azaria ya, Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, di sini kita lihat nih dari ayat ini kira-kira apa sih ya perbedaan antara orang yang mengenal Tuhan dan orang-orang yang mengikut Tuhan ya. Kita baca ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja, stop di situ dulu. Ya. Kalau kita pikir Tuhan sanggup nggak melepaskan mereka? Sanggup nggak? Sanggup. Ya kan? Ini merupakan, buat saya ini merupakan pengenalan akan Allah. Nah itu tadi, nah, sama seperti orang yang tadi itu, yang berbondong-bondong datang, dia tahu Tuhan itu sanggup. Betul nggak? Dia kan sanggup melepaskan mereka, menyembuhkan dan segala sesuatunya. Ya, ini adalah suatu pengenalan akan Allah. Betul nggak ya? Betul, gitu. Ya, bahwa dia pembawa mukjizat dan segala sesuatunya. Nah, tapi masalahnya di sini. Nah, tadi saya bilang lagi ada masalahnya di sini, saudara-saudara. Ya, jadi masalahnya ketika kita hanya mengenal Tuhan saja, ya, kita nggak mungkin bisa bilang ke ayat berikutnya kita baca. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Tetapi seandainya tidak, tetapi seandainya Tuhan nggak nyembuhin saya, ya, tetapi seandainya Tuhan nggak sembuhin orang tua saya, ya, tetapi seandainya Tuhan nggak merubah situasi saya, ya, saya tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikanku itu. Ya. Nah ini nih, ya kata-kata ini hanya bisa dibilang oleh orang-orang yang mengenal dan mengikut Tuhan. Karena itu tadi dia ada komitmen. Ya. Dia tahu nih, ya dia nggak cari Yesus hanya karena mukjizat aja, ya, tapi mereka ini benar-benar tertanam ya di dalam Tuhan. Nah makanya saudara-saudara, ini yang perlu kita waspadai bahwa sebenarnya tantangan itu kan akan selalu datang dalam kehidupan kita. Nah sekarang kita sebagai orang Kristen ya kita mengenal Tuhan sebagai apa gitu. Ya apakah kita cuma kenal dia sebagai ya Tuhan begitu aja, tapi giliran kita nggak dapet ya kita menjadi kecewa gitu. Ya karena saya yakin dan percaya pengikut Kristus itu ya mereka itu melihat sesuatu yang nggak kelihatan, ya mereka melihat kekekalan Tuhan, benar nggak? Ya walaupun mereka nggak bisa lihat ya karena ya tahun ini tahun janji Tuhan teman-teman. Ya kadang-kadang memang tadi di awal sudah dibilang ya kuatkan dan teguhkan hati, memang nggak percaya. Ini mereka mau dibakar hidup-hidup loh. Wah ini nggak main-main tuh. Ya dibakar hidup-hidup, tapi mereka yakin dan percaya bahkan kalau Tuhan nggak tolong mereka pun ya mereka nggak akan goyah gitu ya. Apapun yang terjadi mereka nggak akan meninggalkan iman mereka. Nah ini contoh orang-orang yang mengikut Kristus ya. Dan kalau kita lihat ya ujung ceritanya gampang lah ya, udah ketahuan ya kalau ada mereka akhirnya nggak kebakar dan segala sesuatu ya. Tapi itu tadi ya bahwa pengikut Kristus itu mereka selalu menjaga komitmen mereka. Ya mereka tahu ya apa yang menjadi tujuan di dalam kehidupan mereka. Ya mereka nggak hanya asal kenal aja, tapi itu tadi ya mereka betul-betul tertanam di dalam firman Tuhan. Makanya saudara-saudara, ya kita mesti tahu ya jadi betapa pentingnya komitmen kita itu di dalam Tuhan ya sebagai pengikut Kristus ya, dan saya yakin dan percaya bahwa orang yang
berkomitmen itu mereka adalah orang-orang yang menjaga kasih mula-mula. Ya, ini saya cuman ngulang dari khotbah saya yang sudah pernah saya bawain dulu. Ya, jadi kita betapa pentingnya bagi kita untuk kita menjaga kasih mula-mula kita. Ya, dan kasih mula-mula itu ada 3 unsur. Ya, ada prioritas, intensitas, dan ada kualitas. Nah itu tuh, ya, yang perlu ada di setiap kehidupan orang percaya. Ya, jadi pengikut Yesus itu, ya, mereka pasti berkomitmen dan mereka pasti menjaga kasih mula-mula. Pasti ada prioritas tuh. Oke, life group dulu deh. Life group dulu deh. Ya, terus ada intensitas. Ya, ada kualitas di situ. Ya, kita perdalam diri kita, betul nggak? Ya sama kayak kita kejar perempuan lah dulu lah kalau kejar cewek, betul nggak? Pasti segala sesuatu diprioritasin ya. Ada intensitas, ada kualitas di situ, ketemu ngobrol, betul nggak? Nggak main HP, ada kualitas di situ tuh. Ya. Nah, kasih mula-mula itu yang perlu dijaga, saudara-saudara, dalam kehidupan kita. Ya, makanya orang yang selalu punya prioritas, intensitas dan kualitas dalam Tuhan, ya, makanya mereka bisa disebut orang-orang yang konsisten. Ya, bilang kiri kananmu, bilang jadi orang yang konsisten. Haleluya. Ya, jadi jangan lupa teman-teman, ya. Hal terakhir ya yang mau saya sampaikan di sini. Di sini ada yang mau jadi pengikut Kristus? Nah, ada, setuju ya? Amin. Nah, bilang kiri kanannya bilang congratulations. Wah, selamat. Kenapa, saudara-saudara? Ya, kenapa? Karena kalau kita menjadi pengikut Kristus, ya, komitmen kita pasti diuji. Bilang sama kiri kanannya, Pak, kamu pasti diuji. Ya, iman kita pasti diuji. Bilang kiri kanan lagi, iman kita pasti diuji. Ya, itu dia saudara-saudara. Ya, makanya di awal tadi dibilang, ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, jadi apapun yang terjadi teman-teman, ya. Jadi biarlah kita jadi pengikut Kristus yang memiliki komitmen. Ya, jadi kita nggak taruh syarat untuk mengikut Tuhan, betul nggak? Diberkatin dulu baru luar biasa nggak? Ya. Jadi pengikut Kristus itu dia tahu komitmen, ya dia tahu menjaga kasih mula-mula, ya dan dia orang yang konsisten ya. Jadi nggak cuma datang cuma fokus hanya mujizat aja. Ya, itu yang bahaya bagi kehidupan kita. Amin. Khotbahnya selesai, mari kita satu di dalam doa. Haleluya, terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan agar kami dapat menjadi pengikut Yesus yang luar biasa, agar dalam kehidupan kami dapat memiliki komitmen yang luar biasa di dalam Tuhan. Kami Tuhan dapat menjaga Tuhan kualitas hubungan kami dengan Engkau. Dan kiranya Tuhan biar Kau berikan kami kekuatan daripada Tuhan, agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat, percaya Tuhan, dan berkomitmen di dalam Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan bisa terus dimuliakan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa, haleluya. Amin, haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya, terima kasih Bapa di sorga atas hari ini. Kami percaya kami telah menerima Tuhan firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan dapat menjadi benih yang hidup,
di dalam kehidupan kami, sehingga di dalam kehidupan kami dapat menjadi pengikut Kristus yang luar biasa, dan nama Tuhan boleh dimuliakan Tuhan melalui kehidupan kami. Tuhan, hamba mau berdoa Tuhan, biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai jemaat-Mu Tuhan yang ada di sini, menyertai kehidupan mereka sampai Maranatha Tuhan, sampai Engkau datang kali kedua ke dalam dunia ini Tuhan. Dan kami percaya dan kami berdoa biarlah pada akhirnya nanti Engkau dapat menemukan kami tetap setia melakukan firman Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Haleluya, amin, haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah selesai, sampai berjumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.